Kalau kita bicara tentang sepak bola Asia Tenggara, biasanya yang muncul di kepala itu negara-negara besar dengan liga yang mulai stabil, stadion penuh, dan sponsor di mana-mana. Tapi ada satu negara kecil yang jalannya tidak semulus itu, Timor Leste. Dan di tengah segala keterbatasan itu, ada satu nama yang memilih bertahan ketika banyak orang lain memilih pergi. Kim Sin Hwan. Kisahnya bukan kisah pelatih yang datang dengan kontrak besar, foto-foto formal, lalu pulang saat proyeknya tidak sesuai ekspektasi. Ini kisah tentang seorang pria yang justru menemukan makna hidupnya setelah 2 kali bangkrut dan tersandung keras di negeri orang. Kalau hidup ini pertandingan, Kim sempat tertinggal cukup jauh. Tapi dia tidak pernah benar-benar keluar dari lapangan. Sebelum dikenal sosok penting dalam perkembangan sepak bola Timor Leste, Kim lebih dulu mencoba peruntungan sebagai pembisnis. Ia datang ke Asia Tenggara bukan dengan peluit di tangan, melainkan dengan rencana usaha. Ia membangun bisnis kayu, lalu mencoba peruntungan di bidang garmen. Sayangnya, realita tidak seindah proposal bisnis. Ia ditipu rekan kerja, mengalami kerugian, dan harus menerima kenyataan bahwa kerja keras saja tidak selalu cukup. Banyak orang di posisi seperti itu akan berkata, "Sudah, pulang saja." Tapi Kim justru melanjutkan langkahnya ke Timor Leste, sebuah negara yang saat itu masih berjuang membangun fondasi ekonomi dan infrastrukturnya. Ia membuka toko olahraga di Dili, berharap sepak bola yang populer bisa menjadi peluang. Barangnya laku, tapi keuntungannya nyaris tidak terasa. Secara bisnis, gagal lagi. Kalau dihitung-hitung, ini bukan cerita sukses finansial. Ini cerita orang yang berkali-kali jatuh, tapi anehnya tetap berdiri. Di titik itulah sesuatu berubah. Dari sekedar berdagang perlengkapan olahraga, Kim mulai turun langsung ke lapangan. Ia melihat anak-anak bermain bola dengan semangat besar, meski fasilitas terbatas. Dan di sanalah masa lalunya seperti diputar ulang. Kim tumbuh di Korea Selatan dalam masa yang tidak mudah. Di bayang-bayang konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan, ia tahu rasanya hidup dalam ketidakpastian. Ia tahu bagaimana sepak bola bisa menjadi pelarian sekaligus harapan. Ketika melihat anak-anak Timor Leste, ia seperti melihat versi kecil dirinya sendiri. Alih-alih menyerah pada nasib bisnisnya, ia mulai membagikan ilmunya. Latar belakangnya bukan sembarangan. Ia pernah bermain untuk Ulsan Hyundai, salah satu klub besar Korea Selatan. Pengalaman profesional itulah yang kini ia tanamkan di lapangan sederhana Timor Leste. Bukan demi gengsi, bukan demi sorotan media, tapi demi proses. Ia mengajarkan hal-hal dasar yang sering diremehkan. Disiplin, fokus, kerja keras. Katanya, pemain muda itu fisiknya kuat, tekniknya ada, tapi kadang konsentrasinya seperti sinyal WiFi. Hilang timbul. Bersama koleganya di Korea Selatan, Kim membantu menyediakan jersey, sepatu, dan peralatan latihan. Ia membuka akses training camp di luar negeri agar para pemain muda melihat dunia yang lebih luas. Ia membangun sistem, bukan sekedar tim. Ia ingin kesinambungan, bukan proyek instan yang selesai begitu kontrak habis. Prestasi besar memang tidak datang dalam semalam. Timor Leste belum tiba-tiba menjadi raksasa Asia Tenggara. Tapi ada satu perubahan yang terasa. Mereka tidak lagi dianggap pelengkap. Lawan mulai menghormati mereka. Setiap pertandingan bukan lagi formalitas, melainkan perlawanan nyata. Yang menarik, Kim sebenarnya punya pilihan untuk kembali ke Korea Selatan dengan tawaran yang lebih menggiurkan. Klub dan institusi pendidikan di negaranya membuka pintu. Gaji lebih besar, fasilitas lebih lengkap, hidup lebih nyaman.
secara logika tidak perlu berpikir lama. Di era sepak bola modern yang serba uang, keputusan seperti itu terdengar hampir aneh. Banyak pelatih mengejar proyek besar, reputasi, dan trofi cepat. Kim justru memilih proyek panjang yang penuh tantangan. Kalau orang lain membangun karir, ia membangun fondasi. Sepak bola di negara berkembang bukan hanya soal taktik dan strategi. Ini tentang membangun karakter, tentang mengubah pola pikir, tentang mengajarkan bahwa datang tepat waktu itu bukan sekedar formalitas, tapi bentuk penghormatan, tentang menerima kekalahan sebagai pelajaran, bukan alasan untuk menyalahkan wasit. Kim sering menegur pemainnya dengan cara yang halus tapi mengena. Kalau cuma mau terkenal di media sosial, itu mudah. Tapi kalau mau jadi pemain sungguhan, latihan dulu. Kalimat itu mungkin terdengar keras, tapi di dunia yang terlalu cepat mencari validasi, nasihat seperti itu terasa relevan. Dedikasinya bahkan sempat diangkat ke layar lebar oleh Korea Selatan melalui film berjudul Akbri Fortrin. Film itu menggambarkan perjuangannya dalam membina sepak bola Timor Leste. Tapi seperti biasa, film hanya bisa menampilkan sebagian. Realitanya jauh lebih dari kompleks, lebih melelahkan, dan mungkin lebih sunyi. Karena membangun sesuatu di tempat yang serba terbatas itu bukan kerja sehari atau 2 hari. Itu kerja yang hasilnya mungkin baru terlihat bertahun-tahun kemudian. Dan tidak semua orang sabar menunggu selama itu. Yang membuat kisah Kim berbeda adalah alasan di balik keputusannya. Ia tidak sedang mengejar popularitas. Namanya mungkin tidak setenar pelatih-pelatih besar Asia lainnya. Tapi bagi anak-anak yang ia latih, ini bukan sekedar pelatih. Ini mentor, ini panutan. Ini bukti bahwa ada orang luar yang benar-benar peduli. Di tengah keterbatasan fasilitas, panasnya cuaca, dan tekanan hasil, Kim tetap tersenyum. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena ia tahu kenapa ia ada di sini. Dan ketika seseorang tahu alasannya, tantangan sebesar apapun terasa lebih masuk akal. Sepak bola Timor Leste hari ini mungkin masih dalam proses, tapi pondasi sudah ada. Mentalitas sudah mulai terbentuk. Dan perubahan seperti itu tidak bisa diukur hanya dengan skor akhir. Pada akhirnya, dedikasi bukan soal berapa trofi yang dikoleksi, tapi berapa generasi yang disentuh. Bukan soal beberapa kali nama disebut media, tapi berapa banyak pemain muda yang percaya diri karena didukung. Kim Sin-hwan mungkin tidak mengangkat piala besar di stadion megah, tapi ia membantu mengangkat harapan di lapangan sederhana. Di dunia yang seringkali terlalu cepat meninggalkan ketika keadaan sulit, Kim memilih bertahan di saat banyak orang bertanya, apa untungnya? Ia justru bertanya, apa yang bisa ia berikan? Pertanyaan sederhana, tapi tidak semua orang berani menjawabnya dengan tindakan. Kisah Kim Sin-hwan adalah pengingat bahwa sepak bola bukan hanya bisnis. Ia bisa menjadi alat perubahan. Ia bisa menjadi jembatan masa depan. Ia bisa menjadi alasan anak-anak untuk bermimpi lebih besar dari keadaan mereka. Dan ketika suatu hari nanti Timor Leste berdiri lebih kuat di panggung Asia Tenggara, mungkin tidak semua orang akan mengingat detail perjalanannya, tapi jejaknya akan tetap ada. Di mental pemain, di sistem pembinaan, dan di semangat yang tidak mudah padam. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai di puncak, tapi tentang seberapa kuat kita bertahan ketika semuanya terasa runtuh. Dan Kim Sin-hwan sudah membuktikan. Kadang, makna hidup justru ditemukan bukan saat kita menang, tapi saat kita memilih tidak menyerah.